Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladzina istafa ma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Hadirin jamaah subuh Mushola Al-Hidayah Kampung Pondok Ranji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur dibangunkan Allah taala kembali. Setiap hari ini lebih kurang 360.000 orang di seluruh dunia tidak dibangunkan lagi Allah taala. Tetapi yang lahir lebih kurang 400.000. Jadi penduduk bumi ini bertambah lebih kurang 40.000 setiap hari. Ini adalah qudratullah, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Manusia ini tidak bisa buat setetes air pun. Walaupun berkumpul seluruh ahli teknologi, ahli kimia, ahli biologi, ingin bikin setetes air tidak bisa. Ingin bikin sebutir debu tidak bisa. Ingin bikin satu biji jagung saja tidak bisa. Bentuknya bisa ditiru, warnanya bisa ditiru, tetapi meletakkan biji jagung di atas tanah, kemudian keluar akarnya, kemudian keluar batangnya, kemudian keluar daun-daunnya, kemudian keluar bunga-bunganya, keluar buahnya, berubah warnanya dari hijau menjadi kuning, berubah rasanya dari asam menjadi manis. Ini semua tidak dapat dilakukan oleh ahli-ahli sains. Siapa yang bisa melakukan ini semua hadirin? Allah, la ilaha illallah. Keyakinan inilah yang ada dalam diri sahabat radhiyallahu anhu. Keyakinan ini datang karena adanya usaha yang dibuat oleh baginda Rasulullah SAW. Namanya usaha dakwah. Sehingga keyakinan bahwa Allah se hota hai, Allah ke ghir se kuch nahi hota hai, Allah kuasa selain Allah tidak kuasa. Ini masuk ke dalam hati para sahabat radhiyallahu anhu. Sehingga iman sahabat ini dikatakan asyaddu minal jibal, lebih strong daripada gunung. La yartab, tidak ada keraguan sama sekali. La yalbisu, tidak ada campuran sama sekali. Susu murni iman sahabat. Mereka yakin 100% bahwa hanya Allah yang kuasa, selain Allah tidak kuasa. Karena sahabat ini yakinnya kepada Allah benar, maka kehidupan mereka ini gembira. Tidak ada sedikit pun prasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka yakin Allah yang akan menjaga, Allah yang akan memelihara, Allah yang akan memberi rizki. Mereka yakin bahwa seluruh makhluk berkumpul ingin memberikan madarat. Kalau Allah tidak izinkan tidak akan terjadi. Begitu juga seluruh makhluk berkumpul untuk memberikan manfaat. Kalau Allah tidak izinkan tidak terjadi. Keyakinan ini ada dalam diri sahabat radhiyallahu anhu. Sehingga mereka hidupnya itu gembira, cerah wajah mereka. Menyambut takaza-takaza agama itu mereka ringan. Karena mereka ini benar keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka yakin bahwa yang memberikan kekuasaan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Allah yang memberikan kekuasaan dan Allah juga yang mencabut kekuasaan.
Allah yang memberikan kerajaan, Allah juga yang mencabut kerajaan. Jadi bukan karena kehebatannya berkampanye, kehebatannya menyampaikan gagasan-gagasan pembangunan, kemudian dia dipilih untuk menjadi penguasa. Tidak. Kekuasaan adalah given. Kekuasaan itulah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang diberi, suka-suka Allah. Tu'til mulka man tasha. Siapa yang Allah mau kasih, itu yang Allah beri. Dan dari siapa Allah mau cabut, Allah cabut. Bukan kepada suka-suka Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk mencari konsentrasi sahabat. Mereka cerdas, konsentrasi mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka merangsek mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah taala tundukkan alam semesta ini kepada mereka. Allah perintahkan kepada bumi, kepada gunung, kepada lautan, kepada seluruh alam semesta, ya dunia, ikhdimi man khadamani wastakhdimi man khadamaki. Wahai dunia, tunduklah kepada mereka yang taat kepadaku, dan perbudaklah mereka yang taat kepadamu. Perintah Allah kepada dunia ini, diperintahkan dunia untuk tunduk kepada orang yang taat. Dan Allah juga perintahkan dunia untuk memperbudak orang-orang yang tunduknya kepada dunia. Hadirin yang mulia, sahabat radhiyallahu anhu hidupnya jadi mudah. Seorang sahabat bernama Miqdad bin Aswad. Dia lagi buang hajat. Datang seekor tikus menghantarkan satu keping uang dinar. Satu dinar itu 4,25 gram emas. Kalau dirupiahkan 4 juta. Lagi buang hajat, datang duit 4 juta. Coba. Kalau kita mungkin kaget, tapi Miqdad bin Aswad tidak kaget, tidak loncat kegirangan. Biasa aja dia. Duit 4 juta numpuk di depan dia oleh seekor tikus. Tikus itu pergi bawa keping yang kedua. Dia tidak bergerak. Dia selesaikan hajat-hajatnya. Pergi lagi tikus, ambil keping yang ketiga. Terus bolak-balik sampai 17 keping. Terakhir dia keluarkan uncangnya. Tikus melapor nih, udah habis. 17 kali 4 juta sama dengan 68 juta. Itu di depan sahabat. Datang. Kemudian selesai hajat, ya, masukkan duit itu ke dalam uncang. Kemudian pergi melapor kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ada peristiwa seperti ini. Rasulullah tanya, apa engkau masukkan tangan kamu ke dalam lubang? Tidak ya Rasulullah. Kata Rasulullah, itu rizki buat kamu. Itu rizki buat kamu. Kalau orang Pondok Ranji kira-kira dapat duit 68 juta di kamar mandi, kira-kira dilapor nggak sama Haji Yunus? Lapor ya. Lapor pengurus masjid, ini dapat duit nih, tinggalan dalam WC mungkin. Ini 68 juta. Sahabat seperti itu lapor kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ini ada duit 68 juta, 17 dinar. Kata Rasulullah, kamu masukkan tangan kamu dalam lubang? Tidak ya Rasulullah.
Saya tidak masukkan tangan saya ke dalam lubang. Kata Rasulullah, itu rizki buat kamu. Beginilah kehidupan sahabat, mudah hidupnya. Untuk perkara-perkara dunia sahabat ini mereka santai, bahkan tidak berkeringat, karena mereka faham. Mereka mendengar apa yang disabdakan Rasulullah SAW dari hadis qudsi. Wahai hambaku, khalaqtuka lil ibad fala tal'ab. Aku ciptakan kamu untuk ibadah, jangan main-main. Wa qasamtu laka rizquka fala tat'ab. Aku yang menjamin rizki kamu, maka kamu jangan capek-capek. Ini pegangan sahabat radhiyallahu anhu. Untuk urusan rizki mereka tidak capek-capek. Tapi untuk urusan takaza agama, untuk urusan jaula, urusan usuli, hususi, tashkili, mereka ini tidak segan-segan naik ke atas gunung, turun ke bawah lembah, menyeberangi lautan sekalipun. Mereka tidak gentar sama sekali. Mereka tidak ada ketakutan. Untuk perkara agama sahabat bersungguh-sungguh. Untuk perkara dunia mereka yakin Allah yang jamin. Hari ini kita dijamin sama bupati, dijamin sama gubernur. Itu orang sudah bangga betul. Dijamin sama Kapolres saja orang sudah bangga betul. Sekarang ini yang menjamin adalah Allah Subhanahu wa taala. Masalah rizki itu Allah taala jamin. Setiap orang itu sudah lahir dengan paket rizkinya masing-masing. Berapa liter jatah airnya, berapa kintal jatah berasnya, berapa ekor jatah ayamnya, berapa tusuk jatah satenya, berapa butir jatah telurnya, itu sudah ada semua. Tidak akan tertukar, tidak akan terlambat. Sebutir kurma yang tumbuh di Madinah, kalau tertulis namanya Haji Yunus, maka kurma itu tidak akan terbang ke Eropa, ke Amerika, ke Australia. Dia akan terbang ke Indonesia. Indonesia ini penduduknya 300 juta. Dia akan melewati 300 juta manusia itu. Naik gunung, turun ke lembah, melewati Monas, melewati Bintaro, sampai ke Pondok Ranji. Ada santri-santri banyak, ada istri, ada anak, tidak bisa makan jatah rizki yang tertulis di situ Haji Yunus. Alamat rizki ini pasti. Rizki tahu kemana mencari alamatnya. Manusia yang suka keliru mencari alamat rizkinya. Tidak ada kekeliruan. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, usaha kamu mencari rizki dibanding usaha rizki mencari kamu, kamu itu tidak ada apa-apanya. Kata Imam Syafi'i, kalau rizkiku tertulis di dasar laut, bagaimanapun juga dia akan pasti sampai kepada aku. Keyakinan orang-orang dulu seperti itu. Sehingga untuk urusan dunia mereka biasa-biasa saja. Bertani mereka biasa-biasa saja. Berdagang mereka biasa-biasa saja. Ngantor mereka biasa-biasa saja. Yang luar biasa itu apabila mereka mendengar suara azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, oh gemeteran mereka. Cangkul dilempar, toko langsung ditinggal, kantor langsung ditinggal. Mereka bergegas memenuhi panggilan Allah. Kenapa? Karena mereka tahu siapa yang memanggil. Hari ini orang tidak tahu siapa yang memanggil. Hari ini orang tahu siapa yang disembah. Mereka meletakkan kepalanya di lantai, itu mereka merasa bosan. Buat apa cium-cium lantai? Mereka tidak kenal siapa yang mereka sembah. Maka tugas kita ini adalah pertama diri kita sendiri kita kenalkan.
siapa yang kita sembah. Kalau kita tidak kenal siapa yang kita sembah, maka kita menyembah hampa, menyembah sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan hati kita, karena kita tidak kenal. Maka kita harus kenal siapa itu Allah. Minimal mengenal namanya dulu, mulai dari mengenal namanya. Para ahli tasawuf mengatakan nama Allah itu ada 3.000. 1.000 nama hanya dikenal oleh para malaikat. 1.000 nama lagi dikenal oleh para nabi. 300 nama ada di dalam kitab Taurat. 300 nama ada di dalam kitab Zabur. 300 nama ada dalam kitab Injil. 99 nama ada dalam Al-Quran. Dan 1 nama Allah saja yang tahu. Nah, ini rahasia Allah Subhanahu wa taala. 3.000 nama. Tapi yang wajib kita ketahui ini 99 nama. Hari ini mengenal nama Allah saja tidak. Bagaimana mau menyembah Allah Subhanahu wa taala? Yang kedua, kita harus kenal sifat-sifat Allah. Bagaimana kasih sayang Allah, penjagaan Allah. 20 sifat yang kita pelajari dari kecil. Allah wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadits, qiyamu binafsi, dan seterusnya. Sifat Allah. Kemudian yang ketiga, mengenal af'al Allah, perbuatan Allah. Matahari yang terbit, yang terbenam, angin yang berhembus, air yang mengalir, bahkan mata yang berkedip, jantung berdegup, darah mengalir setiap urat nadi. Ini semua af'al Allah. Tidak ada yang bergerak melainkan gerakan Allah Subhanahu wa taala, baik yang nampak maupun tidak nampak. Ini mengenal af'al Allah. Kemudian yang keempat, mengenal zat Allah. 4 perkara ini harus kita pelajari. Tapi zat Allah ini kita tidak sanggup. Akal manusia sangat lemah. Huwal awwalu bila bidaya wal akhiru bila nihaya. Dialah yang awal tanpa permulaan, dan dia yang akhir tanpa kesudahan. Tidak sanggup akal kita memikirkan bagaimana ada yang awal tapi tidak ada permulaannya, bagaimana ada yang akhir tapi tidak ada kesudahannya. Kalau kita tidak sanggup. Tapi 4 ini harus kita kenali. Manfaat mengenal Allah hari ini orang tidak tahu. Manfaat mengenal gubernur tahu, manfaat mengenal menteri tahu, manfaat mengenal presiden tahu, manfaat mengenal Allah tidak tahu. Padahal semakin mengenal Allah, semakin berilmu, makin mengenal Allah, makin disebut orang alim. Ini manfaat mengenal Allah ini harus kita kampanyekan. Kenalilah Allah yang mencipta kamu, memelihara kamu, menjaga kamu, memberi rizki kamu, menghidupkan kamu, mematikan kamu. Kenali dia, Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kita kampanye habis-habisan. Dan kampanye mengenalkan Allah ini membuat Allah senang. Inilah yang menjadi tugas para nabi alaihissalam. Inilah tugas yang dibebankan oleh Rasulullah kepada seluruh umatnya. Balighu anni walau ayah. Kalau orang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian sholat, maka sholatnya jadi bermutu, berkualitas. Dan kita harus mengetes sholat kita. Kata Helmi Hasan, wali kota Bengkulu, sholat kita ini bisa mendatangkan martabak bangka apa tidak? Kalau sholat kita ini belum bisa mendatangkan martabak bangka, kita harus curiga, jangan-jangan sholat kita yang tidak bisa menolong dalam kubur, tidak bisa menolong nanti di Maidan Mahsyar, tidak bisa menolong melewati jembatan Sirat. Bahaya besar. Nah, kita harus uji. Alhamdulillah sholatnya bapak-bapak di sini mendatangkan banyak makanan. Ada pisang, ada
jeruk, ada anggur, ada salak, ada roti, ada kopi, banyak. Artinya sholat ini betul-betul efektif menjadi alat untuk menyelesaikan segala masalah-masalah dan alat untuk membuka khazanah Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat dahulu pandai menggunakan sholat sebagai solusi untuk semua persoalannya. Hari ini kita kurang pandai. Kalau kita sakit, yang kita cari ini obat. Dulu Rasulullah melihat Abu Hurairah sakit, pegang-pegang perut. Maka kata Rasulullah, wahai Abu Hurairah, kamu sholat. Sholat ini menyelesaikan masalah penyakit. Ada orang datang kepada Rasulullah SAW mengadukan masalah ekonomi. Rasulullah bukan berikan duit, suruh dagang di pasar, tidak. Bukan berikan bibit untuk ditanam di kebun, atau diberikan kambing itu digembala di padang rumput, tidak. Rasulullah bacakan ayat wa'mur ahlaka bis sholat. Untuk masalah ekonomi Rasulullah berikan rumusnya, yakni perintahkan keluargamu sholat. Mungkin dia sudah sholat, bagaimana anaknya, bagaimana istrinya, bagaimana cucunya, bagaimana mantunya. Sholat ini adalah alat untuk menyelesaikan masalah. Satu kampung penduduknya sholat, kampung itu akan sejahtera. Satu kota penduduknya sholat, maka kota itu akan sejahtera. Satu negara penduduknya sholat, maka negara itu akan sejahtera. Walaupun negerinya kering kerontang, penduduknya akan sejahtera. Tapi kalau tidak sholat, walaupun negerinya hijau royo-royo, penduduknya akan sengsara. Karena rizki itu diletakkan di langit, dan alat untuk naik ke langit itu namanya sholat. Kendaraan untuk naik ke langit itu namanya sholat. As-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat ini mi'rajnya orang beriman. Allah meletakkan rizki di langit. Wa fis sama'i rizqukum. Allah memberikan pengumuman. Alamat rizki itu diletakkan di langit. Wa fis sama'i rizqukum. Bagaimana bisa naik ke langit pakai helikopter, pakai pesawat jet? Nggak bisa. Pesawat ulang-alik yang dibikin Elon Musk tidak bisa. Naik ke langit dengan alatnya itu namanya sholat. Hari ini orang tidak mempelajari hebatnya sholat itu. Padahal sholat ini teknologi super canggih yang bisa menurunkan hujan dari langit, bisa juga menghentikannya. Hebat sholat ini. Ada orang-orang itu tidak ada makanan di rumahnya, dia sholat, makanan datang di rumahnya. Ada orang-orang itu kendaraannya mati. Kalau kita sekarang mungkin habis bensinnya, nyawanya habis ini kendaraan. Sholat dia hidup lagi. Ada pasukan mau menyeberangi sungai, tidak ada jembatan, tidak ada perahu. Sholat mereka, menyeberang mereka sungai dengan kuda-kudanya, tidak ada yang basah. Hebatnya sholat ini. Tapi kita kurang mengkampanyekan hebatnya sholat. Kita kampanyekan hebatnya perdagangan, hebatnya perindustrian, hebatnya pembangunan, hebatnya pertanian. Apa hebatnya? Sholat ini yang hebat. Sholat ini yang dahsyat. Sholat ini yang membuat orang-orang dahulu menyelesaikan masalah-masalahnya. Sholat ini yang membuat kekayaan datang dalam kehidupan sahabat radhiyallahu anhum. Itu Pak Cecep sampaikan, datang kekayaan kepada sahabat sebesar 3 miliar dinar. Kalau 3 miliar kali 4 juta itu sama dengan 12.000 triliun. Utang Republik Indonesia ini katanya 7.000 triliun. Nah, pinjam uang sahabat itu. Pinjam 7.000 masih tersisa 5.000 triliun lagi. Ini kaya raya. 12.000 triliun itu kalau dibagikan kepada para sahabat, setiap orang itu dapat jatah 96,7 miliar. Bayi baru lahir langsung dapat, ini tabungan kamu, rekening kamu. Kamu sudah punya duit modal untuk usaha nanti 96,7 miliar. Engkongnya mau mati, ini engkong wariskan untuk kamu nih
96,7 miliar. Itu sahabat. Mereka bertani biasa saja, berdagang biasa saja. Kita nih Masya Allah bertani luar biasa. Sampai azan berkumandang, cuek bebek. Gunung didaki, lautan diseberangi, masjid dilewati. Kita nih cuek terhadap panggilan. Kenapa tidak kenal siapa yang memanggil? Karena itu perlu taklim dibuat di masjid-masjid. Orang harus mendengarkan siapa Allah, apa saja kekuasaan Allah, harus diperdengarkan. Kalau mereka tidak mau duduk mendengarkan di masjid, kita datangi rumah-rumahnya, kita kasih tahu nih, Allah yang mencipta, Allah yang memelihara, Allah yang memberi rezeki. Kasih tahu mereka. Ini yang dilakukan sahabat radhiyallahu. Mereka door to door. Mereka berjalan dari gunung ke gunung, dari lembah ke lembah. Apa yang dilakukan sahabat ini sudah disampaikan kepada Musa alaihissalam. Ya Musa, inna li ummati Muhammadin larijala yamshuna alal ashrafi wal wadi yashhaduna an-nasa la ilaha illallah jazaohum alayya kal jaza'al anbiya. Coba itu hebatnya. Nabi Musa dikatakan oleh Allah kepada Musa alaihissalam, wahai Musa, nanti ada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, segolongan laki-laki, mereka berjalan ke tempat-tempat yang tinggi dan ke tempat-tempat yang rendah. Yashhaduna an-nasa la ilaha illallah, mempersaksikan manusia akan kalimat la ilaha illallah. Jazaohum alayya kal jaza'al anbiya. Aku berikan kepada mereka pahala seperti pahala yang aku berikan kepada para nabi-nabi. Jadi orang yang door to door, ketok-ketok rumah demi rumah ini, itu kerja mereka ini kerja yang luar biasa, kerjanya para nabi, dan mereka dapat pahala seperti pahala yang diberikan Allah kepada para nabi. Ini karena orang tidak tahu hadirnya mulia, sehingga orang itu bermain-main dalam kerja dakwah ini. Kemuliaannya, ketinggiannya, ini tidak dapat dibayangkan oleh akal kita hadirnya mulia. Satu orang presiden yang berdakwah, maka presiden itu kan jadi mulia. Satu orang menteri yang berdakwah, maka menteri itu akan jadi mulia. Satu orang gubernur yang berdakwah, gubernur itu kan jadi mulia. Seorang bupati yang berdakwah, bupati itu akan jadi mulia. Seorang wali kota yang berdakwah, maka wali kota itu akan jadi mulia. Seorang camat berdakwah, camat itu akan mulia. Seorang lurah berdakwah, lurah itu akan mulia. Pak RW, Pak RT berdakwah, maka RT RW itu akan berdakwah, akan jadi mulia. Satu orang rakyat ini berdakwah ke rakyat, itu akan jadi mulia. Siapa yang dakwah, dia akan jadi mulia. Tapi siapa saja meninggalkan dakwah, dia akan menjadi hina. Presiden meninggalkan dakwah, dia akan menjadi presiden yang hina. Gubernur yang meninggalkan dakwah, maka gubernur yang jadi hina. Menteri, bupati, wali kota, camat, lurah, RT RW meninggalkan dakwah, maka semua akan jadi hina. Dan yang mulia, kemuliaan datang dengan dakwah. Itu yang ada dalam kehidupan sahabat. Nah, itulah yang ada dalam diri sahabat. Karena mereka paham perkara mereka dakwah. Mereka ajak istrinya untuk dakwah, mereka ajak anaknya untuk dakwah, dan dunia tunduk kepada mereka. Dan mereka paham betul, karena mereka taklim, mereka tahu nilai-nilai amal. Satu hari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ketinggalan sholat berjamaah. Sebagai denda atas penyesalannya meninggalkan atau ketinggalan sholat berjamaah, dia letakkan duit di Baitul Mal sebesar 200.000 dirham. Kalau nilai dirham di zaman Sayyidina Umar itu 7 dirham sama dengan 1 dinar. Jadi 1 dinar 4 juta bagi 7 sama dengan 571.000 rupiah. 571.000 dikali 200.000 sama dengan 114 miliar. Denda ketinggalan sholat berjamaah 114 miliar. Ini ada 2 perkara yang harus kita pahami di sini. Satu, negeri sahabat itu begitu sejahtera, sehingga kalau membayar denda, bayar sedekah itu miliar-miliar, bukan ratus-ratus ribu, puluhan ribu, nah, miliar-miliar.
Umar membayar denda ketinggalan sholat berjamaah 114 miliar. Itu uang 100.000 kalau ditumpuk sebesar 10 juta itu tebalnya 1 senti. Kalau 100 juta itu 10 senti. Kalau 1 miliar itu 1 meter. Kalau 114 miliar itu 114 meter. Itu Monas tingginya 125 meter. Jadi beda sedikit dengan Monas. Lapangan sepak bola yang diresmikan kemarin itu JIS, Jakarta International Sport Stadium. Jakarta International Stadium. Itu panjang lapangannya hanya 108 meter. Lebih panjang duit ini ditumpuk uang 100-an ribu. Jadi satu, kehidupan sahabat begitu sejahtera. Kemudian yang kedua, mereka paham nilai sholat ini. Mereka tahu bahwa sholat ini begitu berharga. Nabi SAW bersabda, "Manfaatatu sholatu faka'annama witira ahlu wa malu." Orang yang kehilangan sholat seperti kehilangan seluruh harta dan keluarganya. Seorang diri sebatang kara. Maka denda 114 miliar itu kecil bagi sahabat. Nah, kita hari ini ketinggalan sholat senyum-senyum aja. Gak ada orang yang bayar denda. Jangan 100 miliar, 100.000 rupiah ketinggalan sholat. Ada gak yang membayar denda untuk menghukum dirinya? Tidak, karena kita tidak tahu kegunaan sholat. Kita tidak tahu nilai sholat. Hadirin mulia, untuk memahami perkara ini maka kita harus keluar dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak keluar dari Allah taala maka kita tidak bakal paham bahwa rizki itu dari langit. Kita tidak paham. Walladzi yurikum ayati wa yunazzilu lakum minas sama'i rizqa. Allah taala menunjukkan kekuasaan kepada kamu bahwa Allah menurunkan kepada kalian dari langit itu rizki. Tapi yang bisa memahami ini siapa? Wa ma yatazakkaru illa may yunib. Tidak bakal paham kecuali orang ini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Return, repent. Kalau tidak kembali, tidak taubat, tidak mau balik arah, tidak bakal paham bahwa rezeki itu dari langit. Orang-orang dahulu paham. Orang-orang dahulu return, orang-orang dahulu repent. Mereka kembali kepada Allah sehingga mereka ditundukkan kepada mereka bumi ini, dunia ini berada di bawah telapak kaki sahabat radhiyallahu. Inilah jalan kemuliaan, inilah jalan yang kita harus bangun kembali. Sadarkan penduduk bumi ini bahwa Allah se hota hai, Allah ke ghar se kuch nahi hota hai. Hanya Allah yang kuasa, sedang Allah tidak kuasa. Insyaallah hadirin mulia, nanti ibu-ibu ada program jam 9 pagi di rumah Haji Yunus. Dan juga bayan setelah asar. Yang merasa punya istri, punya anak perempuan boleh dibawa ke sana, mengikuti program-program untuk meningkatkan kemampuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu kita di rumah insyaallah bersedia hadirin. Subhanallah, subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cambiabei.